Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz, para ustadzah, para sesepuh dan bini sepuh, para bapak, para ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama dan yang paling utama kita memanjatkan puja dan puji syukur atas hadirat ilahi yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini dalam suasana yang cukup sejuk kita bisa berkumpul di majelis pengajian ini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita masih senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, tidak ada halangan suatu apapun juga. Allahumma amin. Rahmat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah khatimul anbiya, penyempurna agama Islam, sebagai pembawa agama yang rahmatan lil alamin, dan yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya musola Baitul Rahmah bisa menyelenggarakan peringatan hari besar, dan pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan pengajian untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua karena atas kerja keras dari para bapak, para ibu, khususnya di lingkungan Musola Baitul Rahmah, yang telah memberikan segenap bantuannya, baik material, moral maupun tenaganya, sehingga pada malam hari ini pengajian peringatan ini bisa terlaksana. Dan kami juga atas nama panitia pada malam hari ini mau menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan pengajian ini dari awal hingga akhir nanti ada sesuatu kekurangan, sesuatu yang tidak berkenan di hati para hadirin semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mempersingkat waktu, akan kami bacakan urutan acara pengajian pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, diteruskan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu tausiah, diteruskan dengan penutup. Baiklah para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama kita buka pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, kepada yang diberi tugas waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa mirratin istawa wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما
من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk menginjak acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Bahanur. Kepada Bapak Ustadz, waktu kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi intakul hawa illa wahyu yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anbiya'i wal mursalin wal khatmul nubuwatil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala minal Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala al-aidan وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حديث القدسي يا أيها الناس اتقوا الله في حق العمرنا من الدنيا بإيماننا للمتقين وكل قلوبنا من العارفين هذا بالعظيم العظيم سبحنا بكل الله تعالى للعظيم سبحنا بمعرات النبي الكريم wahadal walasal salim. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua, memberikan juga maghfirahnya kepada kita semua. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah terima segala amal ibadah kita. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah jauhkan kita dari segala bala musibah daripada Allah. Dan Allah berikan kita amanun fil bilad, yaitu Allah berikan keamanan di kampung kita. Dan mudah-mudahan dijauhkan daripada wabah-wabah penyakit yang mudah-mudahan dengan berkat kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kita hisnun, benteng, wa ja'alna Allah, yang itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang kami hormati para habaib yang hadir di sini, mudah-mudahan dengan wasilah mereka lah Allah rahmati kita semua, Allah pandang kita semua dengan kasih sayangnya. Dan juga kepada seluruh para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga seluruh panitia yang hadir di sini, dan juga seluruh jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan, dan nanti kita juga berkumpul di tempat terbaik, yaitu di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak lupa pula yang mana kita senantiasa harus bersyukur dari segenap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama nikmat iddad, yaitu Allah jadikan kita sebagai manusia, yang mana manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia ini pula lah
yang sanggup menyandang daripada amanah terbesar Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanah agama, amanah iman, dan amanah ihsan, yaitu dekatnya dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya, yang mana kita berkumpul di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah, hati kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita juga mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di peringatan ini bahwasanya kita memperingati sejarah perjalanan kemuliaan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perjalanan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yang mana perjalanan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an, sebelum Allah memulai riwayatnya, Allah ucapkan subhanalladzi asra, Allah memuji akan kemuliaannya. Karena perjalanan Isra dan Mi'raj itu tidak bisa kita ambil secara akal pikiran kita. Perjalanan Isra dan Mi'raj tidak bisa kita ambil dengan pengetahuan daripada zahir kita. Tetapi perjalanan Isra dan Mi'raj akan kita ambil, akan kita pahami dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah yaitu kita yakin segala yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada mustahil. Innama arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, di saat Allah berkehendak, Allah tinggal membilang innama arada, setiap kejadian, setiap sesuatu itu semuanya kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah yang pertama Isra, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan apabila ditempuh dengan kendaraan tercepat di zamannya mungkin memakan waktu berbulan-bulan. Bahkan menggunakan pesawat yang paling cepat pun pada saat sekarang ini menggunakan waktu yaitu kurang lebih berjam-jam. Tetapi di dalam riwayat, di dalam kitab Dardir disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Jibril datang mendatangi Rasulullah, kemudian Rasulullah diajak oleh Jibril. Yang pertama Rasulullah diajak di tepi daripada sumur Jam-Jam. Lalu Rasulullah dibelah dadanya, selesai dibelah dadanya, kemudian seluruh kotoran yang ada di dalam tubuh batinnya Rasulullah dikeluarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian sudah bersih semua, maka di saat itu dikembalikan lagi dadanya, tidak ada sedikit goresan pun di dalam dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi wasilah bagi kita. Apabila kita ingin dekat dengan Allah, apabila kita ingin menghampirkan diri kita kepada Allah, yang pertama yang kita bersihkan di dalam tubuh kita adalah hati kita. Karena apa? Karena hati ini adalah nazroh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memandang jasad kita, baik dari suku apapun kita, dari bangsa apapun kita, dari keturunan apapun kita. Apabila dia laki-laki ataupun perempuan, Allah tidak memandang jasad itu. Tetapi yang Allah pandang, walakin illa qulubikum. Yang Allah pandang adalah isi yang ada di dalam hati kita. Makanya orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak perlu pakaian yang bagus. Orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah tidak perlu memakai tempat yang bagus, memakai hal-hal yang bagus. Kenapa? Karena pakaian itu zahir, tetapi yang dipandang oleh Allah yaitu batin kita. Kita berkumpul di saat sekarang ini, mungkin ada orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin berkat dia kita bisa berkumpul dengan keadaan baik, kita dalam keadaan sehat, kita berkumpul dalam keadaan damai. Kenapa? Karena ada di dalam kumpulan kita sini ada yang namanya min auliyaillahi ta'ala. Ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kehadirannya kita bisa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kehadirannya segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita yang ada ini Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan sebab daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam kitab Dardir disebutkan tatkala Rasulullah sudah bersih hatinya, bersih semuanya, lalu diberangkatkan oleh malaikat Jibril menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Buraq adalah kendaraan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab disebutkan di saat Rasulullah menaiki buraq, maka kecepatan buraq itu bagaikan petir yang menyambar. Di setiap kali lesatan daripadanya maka sampai daripada ribuan kilometer. Bahkan dikatakan satu lesatan daripada buraq itu melewati daripada antara langit pertama dan langit keduanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sampai yaitu di Baitul Maqdis. Semua kullul anbiya fi kulli safin, seluruh nabi-nabi sudah bersab-sab menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah turun daripada kendaraannya, kemudian dia mengucapkan salam. Setelah selesai itu, maka seluruh para anbiya itu membukakan jalan kepada Rasulullah untuk tempat daripada beliau ingin memimpin sholat di Baitul Maqdis. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah orang yang tawadhu luar biasa, orang yang rendah hati luar biasa. Rasulullah duduk di saf berbaris sama dengan daripada para nabi-nabi Allah. Kemudian Rasulullah merasa dirinya tidak mampu. Inilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasa diri kita tidak mampu, di situ adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang mengatakan bahwasanya kita harus waspada daripada virus ini, daripada ini. Tetapi apabila kita masih merasa tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan sampai kepada kita. Tetapi apabila kita berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya Allah, semuanya yang penting Engkau telah mengurus daripadanya. Kenapa? Apabila bala itu datang kepada orang kafir, bala itu adalah daripada ajabnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang bala itu kepada orang yang berdosa, adalah penebusan dosa bagi orang tersebut. Tetapi apabila bala itu datang kepada orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat daripada orang tersebut. Maka kita jangan takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan ada takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah dengan senantiasa kita berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini Allah lindungi kita dari penyakit. Dengan berkat kita berkumpul di sini memuliakan baginda Rasulullah, memperingat Isra dan Mi'raj, Allah turunkan karamah kemuliaan Allah, yaitu Allah lindungi daripada tempat kita ini daripada bala musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah maju memimpin saf. Rasulullah sholat 2 rakaat, selesai sholat maka Rasulullah diangkat oleh Jibril naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke langit ketujuh, yang menerima yang namanya yaitu ibadah sholat 5 waktu. Di dalam kejadian Isra dan Mi'raj, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin sudah mendengar, banyak yang sudah mendengar. Tetapi di dalam kisah Isra dan Mi'raj, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan yang namanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang begitu cepat, begitu singkat, bahkan di dalam kitab Dardir disebutkan tempat duduknya Rasulullah. Tempat Rasulullah duduk tidak
hilang lagi rasa hangatnya, Rasulullah sudah kembali ke situ. Tetapi perjalanan Rasulullah luar biasa. Rasulullah melihat yang namanya neraka, melihat namanya surga, melihat yang namanya bidadari, melihat yang namanya tempat-tempat yang dimuliakan Allah, yang melihat seluruh kejadian-kejadian alam semesta ini dengan satu daripada kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus yakin bahwasanya setiap kita orang yang beriman, kita percaya Allah memiliki kudrat, maka kita yakin mudah-mudahan segala yang akan menimpa kita itu sudah diberikan Allah qadar dan kudrat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menerima, apabila terkena harus sabar, apabila selamat harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Fudail bin Iyad menyebutkan bahwasanya gambaran orang yang akan masuk ke dalam neraka, orang yang akan celaka, kata Fudail bin Iyad, daripada riwayat daripada itu beliau menyebutkan 5 perkara. Barang siapa 5 perkara ini, dia punya 5 perkara ini, maka orang tersebut akan mendapatkan yang namanya kecelakaan dunia dan akhirat. Yang pertama, orang itu akan celaka dunia dan akhirat, yaitu dia memiliki hati yang keras. Hati yang keras, hati yang memiliki hati yang keras ini adalah orang-orang yang memiliki ego yang tinggi. Apabila dia dinasihati agama, dia tidak akan mau. Ini orang-orang yang hati yang keras. Bahkan nasihat agama dianggapnya nasihat-nasihat lecehan saja. Bagaimana melihat orang yang hati yang keras? Yaitu orang yang malas duduk di majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu, duduk di majelis-majelis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang tersebut dia memiliki hati apa? Hatinya tidak mau terbuka untuk duduk di majelis ilmu, maka itu tanda orang yang akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kalian ingin selamat urusan di dunia, fabi ilmi, kalian harus memiliki ilmu. Ini kada yang bini menyuruh nuntut ilmu, yang laki pengoler. Sadang aja yang bini ini sudah banyak. Bila pian rajin nuntut ilmu ulun barit harus tiap malam. Sadang itu sudah. Ya masih ya. Kenapa? Allah sudah melalui lisannya Rasulullah, bila kalian ingin bahagia hidup di dunia harus dengan ilmu agama, kemudian ilmu yang lain. Kenapa? Karena bila orang tidak memiliki ilmu agama, maka semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Bila ibadah tidak diterima, semua doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita ingin meminta pekerjaan kita kepada Allah tidak beres? Contoh orang yang bagawi perusahaan ini, bagawi kada bisa, sekali bagawi mah hancuri. Ya Allah, dijulung orang tukul suruh mencetok paku, kaca dicetoknya hancur. Mencetok paku padahal kayunya lamah aja, sekilo paku di situ aja. Limbah itu tuntung bulanan nak begaji. Apa aja rebosnya? Bungulan ini aja. Itu. Kenapa kita hidupnya susah? Karena ibadah kita kada bujur. Habis kisah. Coba punya ibadah kita bujur. Kita melihat orang-orang soleh, ibadahnya bujur, ilmunya bujur. Lihati, mereka diberikan Allah rahmat, yaitu kemudahan hidup di dunia. Di dunia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Rezeki itu datang daripada Allah. Apabila kita benar mengabdi kepada Allah, maka Allah cukupkan rezeki kita. Kada guru ajar maling gin berezeki juga, itu maling bila dapat orang bebak belur. Sebuting, ayo jangan kita memiliki hati yang keras. Di dalam kitab disebutkan tanda kampung itu berkah, jami'u aksiru minal majalisil ilmi.
Tanda kampung itu akan diberkahi oleh Allah, banyak tumbuh, banyak hadir, banyak timbul, yaitu majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu dan majelis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pian bayangkan bahari itu, bahari orang cara menolak bala itu kada perlu bebacaan Pak. Misalnya guru itu ada di sana, jadi musola ini ada di sini. Jadi sidin membawa kitab sidin saja dari sana ke sini, itu seluruh bala yang ada dilewati oleh kitab yang dibawa oleh guru itu, balanya dijauhkan oleh Allah SWT. Bayangkan kita malam ini majelis ini, malam ini majelis ini, malam ini majelis. Alhamdulillah. Kenapa? Cukupkan waktu kita yang mana kita sempat berangkat ke situ. Kenapa? Supaya hati kita jangan karas. Yang banget lagi kajung. Yang kajung tuh ketujuh binian ya. Hah? Hah? Malam apa malam ini? Hah? Malam apa? Hah? Oh malam Kamis. Kalau malam Jumat ya lo paham tuh. Ujuran. Fudail bin Iyad ini salah satu aulianya Allah Subhanahu wa taala yang hatinya nazrah kepada Allah. Dia berkata, barang siapa yang sudah dihinggapi penyakit 5 ini, maka dia akan diberikan kecelakaan dunia dan akhirat. Ayo mulai sekarang kita banyak majelis, pilih yang mana hendak kita datangi. Bahkan di dalam riwayat, barang siapa yang duduk di majelis ilmu kemudian dia tidak paham akan ilmu itu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk di majelis ilmu dia tidak paham dengan ilmu, dia duduk di samping, bahkan di pojok saja, dia tidak mengerti akan ilmu itu. Apa hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini malas ke majelis ilmu. Kenapa? Satu, makanannya kadeda. Ya kalau bapilih pulang. Malam ini apa aja? Oh majelis malam ini sakit makanannya yang turun. Nah, bila anak nyaman makanannya toh bawa dari rumah sorangan. Ya kalau lah luar biasa Bian. Inilah ada orang majelis gini nih. Ini luar biasa penelitiannya. Pian tahu lah pahalanya luar biasa ganalnya memberi makan orang di majelis gini. Kenapa? Barang siapa yang memberi makan orang yang nuntut ilmu, 1 suapan 40 hari makanan itu masih beredar di dalam tubuh orang tersebut. 40 hari orang yang memberi makan itu 1 suap saja, 40 hari amal ibadahnya ditambah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuap toh belum sepiring. Ya Allah, datang pulang nasinya nyaman, nah 2 piring. Tahu suapnya lagi guru ajar beraup. Apalagi nasi samin, nah biar kada beiwak. Ya Allah lah, asal samin. Alhamdulillah, tuh laki kalau perlu dengan mamanya tolak dengan seperanakan. Kenapa? Barang siapa yang punya rumah, ada rumah nih, ingin rumahnya berkah, 1, bila anaknya ingin berkah masukkan ke pondok, kemudian kuitannya mengaji, mamanya mengaji, maka rumah itu berkah. Apa itu berkah? Zaidatul khair, kebaikan bertambah. Entah awakah makin bersehat, entah umurkah berpanjang. Asal jangan itu jauh panjang bahaya. Salah bacanya Allahumma tawil umrohu, ya Allah panjangkan umurnya. Tak baca Allahumma tazakkarahu. Nah ya ya Allah panjangkan burungnya ya. Nah maka nyaring pulangnya lucu. Amin. Karena mengerti bahasa Arab tuh hantam taruh amin.
Kasihan yang bebinian, mudah-mudahan yang lakian nih bebini pulang. Amin ya cicil. Nah, tambah lagi. Aduh, Masya Allah. Yang pertama, jangan hati kita keras. Kita sudah dibungoli oleh dunia. Seharian kita begawi. Seharian kita begawi, hasil yang kita ambil, rezeki yang kita dapat apa? Yaitu kita untuk orang lain. Pian dapat 1 juta untuk orang lain, bukan untuk pian. Kenapa? Pian meninggal, ada yang mewarisnya. Behimat mah mencari akan bini nah, duit tiba mati, ajar yang ada. Alhamdulillah. Ya nah, dapat janda sugih. Jangan tapi behimat. Kenapa? Karena kita pasti mati. Jadi tuntut ilmu bagaimana? Kita tidak akan paham yang namanya Isra dan Mi'raj apabila kita tidak menuntut ilmu yang benar-benar. Kenapa? Kejadian Isra dan Mi'raj ini kejadian tamsilnya Allah, gambarannya Allah, bagaimana Allah membicarakan kemuliaannya di hadapan seluruh manusia. Bahkan di dalam riwayat di saat Rasulullah sudah turun, kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya dia telah mengerjakan Isra dan Mi'raj, semua orang-orang muslim yang tidak memiliki ilmu di zaman itu banyak kembali berkafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mustahil. Muhammad ujar Abu Jahal, "Napa mang angkat batis ikam seuting?" Angkat. Mbak itu angkat pulang seutingnya, ujar Nabi kadak hawa. Nah, bepadah ikam Isra Mi'raj mengangkat batis kedua-duanya terbang kada bisa. Maka ujar Rasulullah ini diberangkatkan. Kata diberangkatkan itu mengandung maksud maf'ul bih, orang yang ditulakakan. Bila orang yang ditulakakan bukan fa'il. Paham? Maunya belajar tuh nah, apabila fa'il inya menggawinya, tapi apabila maf'ul inya yang tukang gawi. Dikena gawian. Jadi apabila kena gawian tasarah yang menggawi. Siapa itu? Maka dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjid. Kalau kita nih anak ke Banjar yang paling lakas pakai apa? Pakai pesawat guruai. Nah, kada usah kita yang pakai cepat, buat di pesawat. Itulah sampai kawan makana berjalan batis. Orang sudah berhemat guring di sana ini hanya sampai Kereng Pangi situ aja borot batisnya. Ayo, itu pekerjaan dunia apabila diberangkatkan. Maunya tulak sorangan lapah. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu di saat itu, "Ya Rasulullah, siapa yang memadahkan pian Isra dan Mi'raj itu bohong? Andak di hadapan lo." Jar Nabi, kenapa li? Ulun panggal kepalanya. Nah, selesai. Itu Sayyidina Ali. Kenapa? Karena kejadian ini tidak memakai akal. Bila akal akal nah, itu yang bisa berkafiran. Apa Isra Mi'raj? Di dalam kitab tuh wadah duduknya aja hangat masih, bahkan daun kurma yang dilewati oleh burak tidak berhenti lagi gelombang daripada goyangannya, Rasulullah sudah kembali ke tempatnya. Itu kuasa Allah. Yang kedua, bagi orang yang akan dapat celaka selain orang yang punya hati yang keras, apa? Yaitu dia tidak punya penyesalan di dalam dirinya di saat dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu. Balaku salah tuh himong, nah itu kada ada penyesalan kurihing kada ada penyesalannya. Kenapa? Karena orang ini kada paham dosa itu mendatangkan laknat Allah. Ujarnya kita nih umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Pasti. Tetapi lakas lawan kadanya tuh nah. Itu aja. Semua umat Nabi Muhammad di dalam riwayat kitab disebutkan memang seluruh umat Nabi Muhammad pasti masuk ke dalam surga asal umat Nabi Muhammad.
Yang ada nih belum tentu diakui Nabi Muhammad. Mengakui ya. Nimba itu berbuat dosa pulang. Ayo. Yang bebinian wani lawan laki. Yang laki haur bebini lagi. Haur mambur cirit aja. Orang kada diongkosinya. Atang kawin baanak, buka pulang, kawin pulang, baanak pulang. Payu benar amang nih tahu lo. Itu zolim sudah. Apabila zolim, az-zolim la dukhulul jannah. Orang yang zolim tidak akan masuk ke dalam surga. Yang kedua, kada menyesal. Nih kita nih ada himbauan daripada ulama-ulama besar, orang-orang soleh besar. Khususnya Habib Umar Al-Hafiz berkata, apa Jarsidin? Kalau kalian ingin selamat daripada balanya Allah, aksiru min istighfar. Banyak beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak berarti kita berisi dosa. Apabila kita di saat istighfar itu sampai hati kita pecah dan menangis, maka tangisan kita itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah kita 60 tahun. Kenapa? Kalau orang yang bertobat kepada Allah, dia menyesal, kemudian dia merasa dirinya hina, itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang banyak ibadah tetapi hatinya sombong. Kita harus banyak-banyak introspeksi diri. Kayak mana caranya? Yaitu yang kedua, sesali kesalahan kita. Sembahyang masih hendak minta lihat orang, sembahyang masih hendak minta akui orang. Kipuh sidin. Wani Jasidin menahan imam. Jasidin awas kamu, kamat duluan. Tunggu aku dulu mandi aja. Siana ada wani orang. Belai kamu dulu kamat, aku belum lagi sampai masjid, awas. Ayo. Kemudian lagi apa? Maksiat. Kada tahu maksiat, pekerjaan maksiat digawinya imu dalam maksiat itu. Makanya orang yang celaka itu tidak ada penyesalan di dalam hati. Kita ini setiap hari berdosa. Maaf apalagi yang bisi apa? Bisi HP Android kah? Aseknya nonton ceramah guru Juhdina, timbul iklannya bebinian becawat. Astagfirullahaladzim. Tapi dah astagfirullahaladzim. Mbak itu ditahannya pulang waktu beribadah tuh datang aja setannya ya kalau makanya subhanallah. Ayo banyak kita bisi kesalahan, sesali itu. Makanya banyak-banyak astagfirullahaladzim, astagfirullah. Makanya Rasulullah mengajarkan, ya ayyuhal ummati fastiru ilallah. Wahai umatku, beristighfarlah kepada Allah. Sebagaimana aku beristighfar sehari semalam, kurang lebih ada yang riwayat 100, ada yang riwayat 70. Itu Rasulullah yang dipelihara oleh Allah SWT. Kita ada beristighfarnya lalu. Ada beristighfarnya. Itu yang mengakibatkan rezeki kita mampet. Nah, berusaha camu. Kenapa? Karena banyak dosa. Yang ketiga, tanda orang yang dapat celaka daripada Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu dia senang dengan urusan dunia. Lebih himung dengan urusan dunia daripada urusan akhirat. Bahkan dia lupa untuk beramal untuk akhirat. Jakarta Pak Imbai nih malam ini. Nah, di sini Isra Mi'raj 300 meter daripada sini, organ tunggal di situ amang. Babunyi pulang kai itu kabila lagi Jasidin zaman kita bahari kededah. Banyak benar Jasidin humbut. Dari humbut sawit sampai humbut nior, sampai humbut latung. Kalau humbut sawit tuh temontok juga sedikit ya kalau lah. Dapatnya humbut nior ya terpanjang sedikit ya Allah, dapatnya humbut latung karing.
Maka duduk oma umur sudah 40 lebih nah di bawah panggung. Kai orang dah malam, wah jusiden kada tahu malam-malam begini. Himong urusan dunia tuh himong. Tapi apabila datang orang kai jar kita malam ini haulan. Orang kam jagin jusiden. Kenapa kai anu bawakan bungkusannya aja. Nah. Iya. Suruhnya cucu, cuk, kam tulak jan. Yang cucu ini kan tahu dibaca. Orang baca Yasin harhur. Datang orang bagi nasi, nah inyam. Mang, ulun mang. Gasan siapa? Asan ai di rumah ai. Jakanya umur telah ada 20 tahun di organ tunggal masih ulun dimaapakan malaikat ya. Apa aja malaikatnya masih ya Allah lah daun muda. Ini kalat sudah daunnya. Kalau manis-manisnya lalu daun tuha masih aja tuh. Ayo kita di mana nilai manusia antara membedakan dunia dan akhirat apabila beimbai antara maksiat dan kebaikan beimbai, di mana dia pilih? Apabila dia memilih untuk kemaksiatan berarti dia masih senang dengan urusan dunia. Tapi apabila dia memilih untuk akhirat, maka dia sudah yang namanya itu mempersiapkan untuk akhirat. Bayangkan orang pian datang dari rumah nih, datang ke sini nih. Nah, berjalan batis, setiap langkah batis orang pian itu sudah diberikan Allah satu langkah batis. Ada riwayat mengatakan 1 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya julun punya tulak dari sini nih, putar dulu, kereng pangi sana dulu nah gitu. Ya Allah. Makanya yang paling jauh jaraknya yang paling banyak pahalanya. Yang paling dekat sedikit. Kenapa? Karena langkah kakinya sedikit. Datang pulang yang locone, mau nyulun bang sampai 10 kali keliling masjidnya aja. Sarahapian aja punya hangkong ya Allah. Ayo, yang pertama hati keras. Yang kedua tidak ada penyesalan di dalam hati. Yang ketiga terlalu senang urusan dunia. Yang keempat kata Budail bin Iyad, apa itu? Yaitu dia banyak cita-cita urusan dunianya. Ujarnya kenagin nuntut ilmu to belum tercapai lagi nah urusan nih. Kena aja nuntut ilmu to, kena aja ini nah belum tercapai nih. Padahal rumah ada sudah. Ya kalau lah makan ada sudah cukup aja. Apabila lagi sampatakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah di dalam kitab Imam Bukhari di dalam kitab Ihya, jangan sampai 1 minggu itu tidak hadir engkau di majelis ilmu. Kenapa? Bila engkau tidak hadir di majelis ilmu dalam 1 minggu, maka hatimu itu akan diberikan Allah zulumat. Allah gelapkan hati kita. Makanya tenang yang pemusangan tuh. Bini ini hanyar tuh ke warung, bulik yang bini nih, yang dibawanya tuh cendol ya bemamai bungolan ini jar. Udah mah kalau lurus wawas nunggu ke pasar sekarang nukar wadai nasi, soalnya cendol ini kalau dimakan penyangitan. Orang yang penyangitan itu hatinya kadap. Kenapa? Karena yang ketujuh di kadap-kadap itu iblis. Makanya bila orang penyangitan tuh ya kadap. Tulul amal, cita-cita luar biasa. Hendak ini. Sudah bisnis sepeda, nukar motor, udah motor, mobil, kereta api, pesawat. Banyak sudah nah, kesusun udah di rumah. Kenapa? Masih malas untuk nuntut ilmu. Hati-hati. Al amalu bil mali asaddu fil yaumil qiyamah. Orang yang sedikit amal kebaikannya, kemudian dia menumpuk harta, lupa beramal kebaikan, nanti di akhirat hartanya itu yang menumpuk daripada tubuhnya. Karena ada orang tadi jar Nabi waktu Isra Mi'raj itu melihat heran. Jibril, apa gawian orang itu? Lalu orangnya pada, wahai malaikat, andak sini tumpuk. Limbah itu tambah lagi. Nah itu yang tambahnya lagi.
tambah lagi. Nah, sampai pehor awak tambah lagi. Nah, saking banyak sampai inya kada kau bergerak dari tempatnya. Kenapa? Karena tulul yang terakhir. Kalau usah panjang-panjang ya kalau kasihan wadai. Malamun wadai. Acil makalah kasih guru jar kalau pina basi. Mbah dari subuh tadi sudah memasak primat. Yang terakhir aksiru min amali jahtu. Kebanyakan amaliyahnya perbuatannya sia-sia. Kita ini banyak sia-sia ujuran. Sehari itu begawi behimat ya Allah lah. Nah, sembah bulik begawi itu bukan acil tuh TikTok. Mulai TikTok ya. Ya Allah, rami benar. Habisnya waktu sampai malam gina betiktok gina, padang paguring gina. Lalu semuanya itu sia-sia. Khairun nas, sebaik manusia orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Bahkan di dalam kitab disebutkan tanda orang ahli surga yang pertama meninggalkan perbuatan yang kada berguna. Umur sudah 40 tahun, ampe sudah keluyur malam tuh duduk di rumah, sudah begawi seharian keluyur duduk di rumah ambil tasbih. Nah, ambil tasbih dalam riwayat barang siapa yang mengikut tasbih saja maka ini minta ampun kepada Allah. Apalagi diketekkannya nah, subhanallah. Satu kali kalimat subhanallah itu pahalanya 360 pahala di sisi Allah subhanallah. Ini kada sambil melihat HP. Allah. Timbul lain tasbihnya. Ujar nini apa kayak ada aja nah sadang ampe HP di anak nah sudah dibungoli orang kita di situ bujuran toh. Maka apabila kita kalau bisi HP nih lah, apabila HP itu kada terlihat rasa kayak apakah itu sudah dibunguli dunia. Kebanyakan perbuatan kita sia-sia. Aturannya berwirid timbas sembahyang subuh tuh kada nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil apakah yang dilihat? Kada gunanya. Kalau orang tuh penting lawan kita ini bisa aja menghubungi lagi. Kalau jor kena ada kawan mana kada usah tinggalkan dulu. Berwirid tuntung. Limba tuntung sudah ini. Ayo kita wayah ini belajar. Jangan sampai menggawi yang 5 buting ini. Kita akan jadi orang celaka. Satu, hati karas kajung. Kada kau ditagur-tagur lo. Yuk mang Tuhan sudah wak yuk tulak sembahyangan kam jajan. Nah ya Allah. Kedua lagi kada penyesalan bila berbuat dosa. Kita ini seberatan banyak dosa. Kehilapan kita ada yang hilap perbuatan dosanya, ada kehilapan lupa dengan Allah. Masing-masing kesalahan kita. Kemudian lagi kurangi kesenangan urusan dunia. Jangan tujuh di wadah keramian. Makanya wah ini peringatan nih. Peringatan yang ulun aneh itulah di Cina sana orang rame ke masjid. Gasan belajar wudhu segala macam supaya menghilangkan penyakit corona. Wadah kita hendak diampihkannya sembahyang Jumat bingung juga. Ya kalau kada paham juga di mana dalilnya? Ulun bek hakon ulun tulak sembahyang Jumat, bujuran nah biar kena penyakit tapi mati husnul khotimah. Sabdo. Ning kadana di rumah sekali mati juga sekali nonton nano. Sama aja. Coba pian lihat ibu jujur orang Cina rame berangkat menuju masjid untuk belajar cara berwudu yang benar. Makanya kita nih belajar cara wudu yang benar tuh nah banyak kada. Cara wudu yang benar itu diajarkan Rasulullah SAW apa? Yang pertama isyrab. Sudah basuh tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung. Berkumur-kumur, masukkan, keluarkan. Ternyata benar, bakteri itu datangnya dari tangan, kemudian masuk ke rongga-rongga mulut dan hidung kita. Isyrab, kata Nabi kita Muhammad SAW, bila kalian bangun daripada tidur,
cuci tangan kalian. Selesai cuci tangan kalian, kemudian berkumur-kumur, kemudian isyrab, sedot air, kemudian keluarkan. Kenapa? Karena masuk ke dalam hidung kalian itu iblis. Diajarkan oleh Rasulullah. Kita wudhu ada langsung. Nah itu wudhu. Kadada lagi ya sunnah Rasulullah kadada. Isyrab itu diandak loh nah. Maunya mahir sedot. Ini kada lamas. Bingung juga. Bagai mit santai sedot keluarkan. Bila ada kita bahari ada yang namanya penyakit apa tuh yang ngalo kepala tuh. Kada bahasa kampungnya. Aduh. Penyakit apa nih? Bila itu tuh apalagi pian yang banyu yang begatah tuh oma. Mata. Bahkan orang yang isyraf itu matanya akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau yang kita kerunyut kepala tuh nah, kayak itu obatnya. Ambil berkumur-kumur. Bila yang hebat yang langsung yang memang sunnah Nabi berkumur-kumur ini belum keluar lagi. Langsung. Jadi kotoran itu masuk daripada ayo mudah-mudahan dengan perkumpulan kita malam hari ini Allah lindungi kita dari penyakit itu. Dengan perkumpulan kita malam hari ini mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, seluruh saudara-saudara kita dan seluruh kawan-kawan kita diselamatkan daripada bala musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita jangan juga terlalu berani dan juga jangan terlalu takut. Kenapa? Terlalu berani kita disebut nekat, terlalu takut kita tidak punya Allah Subhanahu wa taala. Kita sifatnya santai aja. Ujar orang kayak ini kayak itu, atur aja, santai aja. Tapi apabila melarang daripada kita berbuat ibadah, maka kita coba lawan dengan hati-hati. Di rumah sudah wudu bujur. Nah, limbah sembahyang tuh kan kada sunnahnya kada muakat jo kalau bersalaman bakeliling tuh kalau lah. Nah, mulai wayah ini sementara ini limbah tuntung sembahyang jangan bersalaman dulu. Itu aja mencegahnya dulu. Sembahyang bimbai aja. Sembahyang berjamaah aja, tapi tuntung sembahyang kada sunnah muakat benar juga kalau yang kita berkeliling bersalaman tuh kada juga kalau itu sunnahnya sunnah masih anu aja karena tidak ada dimasuk di dalam daripada sunnah sembahyang. Itu sunnah daripada silaturahmi aja. Memang pahalanya ganal barang siapa yang menjulung tangan kepada saudaranya, kemudian saudaranya menjulung tangan juga bersalaman namanya, kemudian dia bersalaman itu sebelum lepas daripada tangannya ini Allah turunkan dosa-dosa daripada tangan kedua orang tersebut. Tapi karena kita menghindar itu asal ini aja nah. Asal jangan dengan bini kayak ini ngalih bini kena. Apa tobahnya Jan? Ajar. Bingung juga yang bini tambah ya lagi aja. Nah, sudah diajarkan oleh Rasulullah, sudah diajarkan Allah cara bersalaman-salaman. Bahkan di dalam riwayat itu bila lelakian dan bebinian terjangkitnya lebih kuat ya. Bingung jolon. Mungkin hormon tuh naik kalau lah. Nah, mau bersalaman tuh tepaloh amang. Lalu menggatar aja. Nah, mudah-mudahan dengan berkatnya kumpul kita malam hari ini Allah kabulkan hajat kita semua. Dengan berkat kita kumpul pada malam hari ini mudah-mudahan segala dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berkumpul pada malam hari ini juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dari kita hidup sampai kita mati kita berpegang atas makna dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta ridho, minta halal karena ayam kampung tapi kau menyempak di kampung surang. Nah, jadi mudah-mudahan ulun minta maaf, minta ridho, minta halal. Ada yang salah kata perbuatan yang kurang baik. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah Muhadul Hasanah. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menginjak acara selanjutnya,
yaitu doa kepada Bapak Ustadz. Kami mohon untuk memimpin doa. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa sihhatan bil jasadina wa amalina fi qulubina wa amatil umurana minad dunya wal akhirah. Allahumma jasadina bi qulubina fi amalina bi jasil umurana minad dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa qaramatil Fatihah wa syibarakum yaghfiru wa yarham yadfil bala ya Allah yadfil bala ya Rahman wa yadfil bala ya Rahim. يتبعنا البلاء والوباء والبحث والمنكر وشر الخد خاصة عن بلدنا أمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا الله يا مجيب السائل وختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم سلمنا في كل بالأعمالنا وسلمنا في بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم منا ومنكم. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir mengikuti acara pengajaran ini. Sebelum acara kami tutup, kami secara pribadi selaku pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dalam membawakan acara ini ada kekhilafan atau kesalahan yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.